Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Hendrani Wijanarko dengan nomor NIM 21104060040 dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pendahuluan saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Foton sebagai Sumber Belajar pada Materi Stoikiometri Kimia. Pada pendahuluan saya kali ini terdapat 6 ide pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang efektivitas belajar, yang kedua tentang media pembelajaran, yang ketiga tentang video pembelajaran, yang keempat tentang animasi foton, yang kelima tentang sumber belajar, dan yang keenam tentang materi stoikiometri kimia. Untuk ide pokok bahasan pertama, yaitu tentang efektivitas belajar. Menurut Fahru Rozi, seorang guru mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif apabila siswa berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan secara maksimal. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang siswa diharapkan memperoleh hasil belajar dan pengalaman belajar yang efektif sebagai pelaku dalam belajar. Sedangkan guru sebagai pembimbing pembelajaran diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif pada saat proses belajar mengajar. Oleh karena itu, apabila hasil dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa telah sesuai dengan tujuan proses pembelajaran, maka dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang efektif. Untuk ide pokok bahasan kedua yaitu tentang media pembelajaran. Firmadani menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari media pembelajaran. Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar tidak akan terjadi jika tidak menggunakan media pembelajaran. Selain itu, menurut Mustaqim, media pembelajaran digunakan sebagai media perantara dalam mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Melalui media pembelajaran ini dapat menyalurkan pesan atau materi serta memberikan informasi ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa sehingga terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk ide pokok bahasan ketiga, yaitu tentang video pembelajaran. Video adalah media pembelajaran yang dapat dilihat dan didengar dengan menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran atau dapat dikatakan sebagai media audiovisual. Sebagai media pembelajaran, video pembelajaran efektif berisi tentang materi pembelajaran yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran secara maksimal. Menurut Harling menyatakan bahwa media pembelajaran melalui video dapat meningkatkan pemahaman atau konsep dengan cara memutar video tersebut secara berulang-ulang sehingga siswa dapat memahami isi video tersebut pada saat proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan media pembelajaran video sangat efektif karena fleksibel dalam pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar asinkron yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan waktu, kecepatan, dan lingkungannya sendiri. Untuk ide pokok bahasan keempat yaitu tentang animasi Putun. Putun merupakan salah satu aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengolahan media presentasi maupun video animasi yang berbasis SaaS atau Software as a Service. Aplikasi Putun dapat diakses melalui situs online, serta Putun sangat cocok untuk membantu guru dalam menyampaikan materi berupa video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu, jika menggunakan Powtoon sebagai media pembelajaran berbasis video, maka akan menarik siswa untuk belajar karena video pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan efek animasi sangat unik dan menarik, serta dapat juga ditambahkan atau menggabungkan media belajar seperti gambar, teks, video,
audio, maupun berbagai sarana yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk ide pokok bahasan kelima, yaitu tentang sumber belajar. Menurut Supriyadi, pengertian dari sumber belajar yaitu berbagai macam sumber, baik berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya proses pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk memudahkan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sumber belajar yang digunakan inilah yang akan membuat siswa mampu menumbuhkan kesadaran untuk belajar sehingga memperoleh pengalaman belajar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh siswa. Selain itu, sumber belajar juga menjadi komponen yang penting serta berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran antara guru dan siswa. Saat ini, sumber belajar digunakan oleh guru tidak hanya dengan buku saja, melainkan masih banyak lagi sumber belajar yang ada. Salah satunya dengan menggunakan video materi pembelajaran sehingga memiliki kesan yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk ide pokok bahasan ke-6 yaitu materi stokiometri kimia. Stokiometri merupakan materi yang mengkaji tentang hubungan-hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Selain itu, materi stokiometri juga meliputi perhitungan hubungan antara reakan dan produk dalam suatu reaksi kimia secara kuantitatif. Stoikiometri meliputi aspek pengukuran massa, volume, jumlah zat, dan sebagainya yang masih terkait dengan atom, ion, maupun reaksi kimia yang berkaitan dengan mekanisme terjadinya suatu reaksi kimia. Sebenarnya, materi stokiometri memiliki ruang lingkup yang luas terutama pada pengaplikasian dalam mengatasi permasalahan dalam perhitungan kimia. Materi stokiometri juga dianggap sebagai materi yang sulit untuk dipahami oleh sebagian siswa karena materi tersebut cukup abstrak dan kompleks untuk dipahami serta membutuhkan penguasaan materi yang banyak melibatkan pemecahan konsep soal seperti perhitungan matematika. Dari uraian tersebut, maka peneliti dapat menyusun judul dengan sedemikian rupa untuk proses penelitian yang lebih lanjut. Materi stokiometri yang dianggap sulit untuk dipahami oleh sebagian siswa akan disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran berupa video berbasis foton. Dengan menggunakan media pembelajaran video foton yang menggabungkan efek audio dan efek visual serta perubahan karakter sehingga dapat menghasilkan video animasi yang mampu membuat siswa lebih tertarik untuk belajar materi stokiometri sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam materi stokiometri. Menurut Yunita, dalam membuat video pembelajaran foton harus diperhatikan juga penampilan materi stokiometri yang tepat untuk siswa sehingga siswa dapat dengan mudah memahaminya. Diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran berupa video berbasis foton pada materi stokiometri ini, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun murid dapat meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapakah efektivitas pembelajaran pada materi stokiometri dengan menggunakan media pembelajaran berupa video berbasis foto. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.